Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita. Tapi buat kalian bener nggak sih? Kalian baru subscribe begitu ya? Oh, ribet banget. Mungkin nggak ngerti kenapa kita manggilnya majikan begitu ya, karena kan kalian semua nih ngomongnya kalian mulu begitu, suka nyuruh-nyuruh begitu kayak majikan. Nah makanya gue berasa jadi babu begitu. Selamat datang ya, yang belum subscribe makanya klik subscribe biar kalian nih bisa merasakan menjadi majikan gitu secara online. Tapi jangan galak-galak ya, langsung aja udah nih kiriman dari ini. Tuh ribet banget. Hari ini kita dapat kiriman cerita dari Zaki tentang sebuah kejadian atau kehidupan yang tragis dalam berhubungan majikan. Bayangin aja nih, dia 2 kali berhubungan namun dua-duanya kandas. Tapi bukan karena putus, namun karena pasangannya meninggal. Sampai-sampai ya pastinya hal ini membuat Zaki depresi dan berpikir apakah dia pembawa sial. Soalnya memang hal itulah yang dilontarkan oleh orang tua dari pasangan yang telah tiada, gengs. Kita mulai di sini dari pasangan yang pertama dulu ya. Jadi Zaki ini tuh baru pernah berpacaran dari zaman dia kuliah. Yang mana maksudnya berarti dari SD, SMP, SMA nggak pernah pacaran. Karena Zaki bilang dia adalah orang yang cukup introvert dan nggak kepikiran lah awalnya untuk yang namanya pacaran. Atau bahkan berani untuk memulai obrolan dengan lawan jenis. Sampai akhirnya di perkuliahan nih, dia ceritanya ada proyek acara kampus. Dan di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Nuri. Nuri ini tuh beda jurusannya. Tapi karena satu proyek tadi, jadinya otomatis mereka sering ketemu dan berinteraksi. Zaki sendiri bilang yang awalnya itu nge-approach atau mencairkan suasana ya si Nuri-Nuri ini. Karena Nuri ini tuh memang orangnya cukup supel. Sedangkan kalau Zaki ini jatuhnya kan yang masih kaku aja itu anaknya ya. Sampai akhirnya nggak terasa nih mereka ini semakin dekat dan akhirnya Nuri duluan lah yang menyatakan perasaannya. Jadi Nuri ini sepertinya memang tipe-tipe cewek yang cukup to the point ya. Karena katanya Nuri juga menyadari kalau Zaki ini tipe-tipe yang susah buat inisiatif duluan lah, capek lah nungguin laki kayak gitu, udah gua duluan begitu loh. Singkat cerita aja udah nih mereka berpacaran. Zaki ini bucin banget ke Nuri dan begitupun sebaliknya. Zaki merasa Nuri bener-bener mengerti dia banget. Ya mana kalau lagi sama Nuri nih, Zaki bisa cerita apapun termasuk hal-hal yang sangat pribadi gitu yang deep talk. Intinya Mas Zaki bener-bener percaya sama Nuri udah. Nuri pun juga sama. Jadi 2 orang ini memang cocok kayak ditakdirkan bersatu gitu loh. Sampai akhirnya ada obrolan di mana membicarakan ini nih tentang hubungan mereka mau dibawa kemana nih setelah nanti lulus kuliah. Nah si Nuri nih sebagai wanita yang cukup idealis, dia bilang pokoknya dia ingin berkarir dulu sampai punya tabungan yang cukup untuk menikah. Pokoknya dia nggak mau tuh kalau menikah tapi dibayarin sama orang tua masing-masing. Atau abis menikah gitu tinggal di rumah mertua. Pokoknya pemikirannya tuh harus bener-bener sama-sama settle dulu baru deh nikah. Ya bener sebenarnya pikirannya ya. Jadi mereka membuat janji kalau yang mereka nanti menikah itu saat mereka udah punya tabungan atau uang senilai sekian rupiah gitu loh. Sampai-sampai mereka memang membuat semacam tabungan bersama untuk masa depan mereka. Jadi segalanya memang sudah direncanakan dan dimimpikan. Dan waktu lagi ada omongan seperti itu, mereka juga sempat melakukan janji dengan darah untuk selalu sehidup semati. Cuma ini walaupun kedengarannya kayak, hah serem banget gitu janji pakai darah. Tapi sebenarnya ya nggak sebegitunya sih. Karena katanya Zaki itu semacam apa ya bisa dibilang ya mungkin lucu-lucuan gitu yang namanya ini kan masih bucin-bucinan zaman dulu. Janji darah di sini yang dimaksud adalah jempol ditusuk pakai jarum pentul setitik terus ditempelin di jempol masing-masing begini loh kayak cap jempol tapi pakai darah. Lah macam anak SMA zaman dulu gitu nulis nama pacar disilet-silet di tangan. Kan norak banget begitu ya zaman dulu ya. Seolah-olah kayak berkorban gitulah, kita mah ngeliatnya serem. Udah tuh, setelah itu kan waktu ini berlalu, kenapa kita poninya kayak poni lempar? Mereka lulus dari perkuliahan dan masuk ke dunia kerja. Hubungan mereka juga kayak layaknya orang kebanyakan. Maksudnya tetap ada tuh yang namanya berantem-berantem, pengen putus tapi kagak jadi, balikan lagi dan sebagainya. Hingga total pokoknya mereka ini menjalani pacaran berdua tuh selama 6 tahun. Dari zaman kuliah kan udah sekitar 4 tahun sendiri tuh, terus lanjut kerja 2 tahunan ya 6 tahun. Yang tentunya udah banyak orang nih pada nanya kayak kapan kawin, gila lu udah 6 tahun lama banget nggak kawin-kawin. Namun sebenarnya walaupun 6 tahun itu kan masa mereka masuk ke dunia kerja tadi alias punya penghasilan baru sekitar 2 tahun ya. Yang mana goals dari tabungan mereka itu belum achieve. Kalau hanya sekedar menikah ya bisa-bisa aja. Tentunya dengan acara sederhana atau bahkan ke KUA aja pun Nuri sebenarnya juga nggak masalah kalau misalkan ngomongin nikah di KUA doang. Cuma masalahnya ini tempat tinggal. Ya lagi-lagi sebenarnya mereka bisa aja apa namanya ngekos atau nyewa apartemen. Namun balik lagi, Nuri ini basicnya kan cukup idealis. Kalau udah punya kemauan, udah punya mimpi, udah punya goals ya harus kejadian. Karena dia udah set goalnya tuh tujuannya adalah sejumlah tabungan sekian yang dikatakan baru bisa siap menikah. Tapi kalau kenyataannya memang belum sampai di jumlah tersebut ya udah dia menunda dulu. Jadi malah di cerita ini tuh dari sisi perempuannya geng sama menunda. Kalau Zakinya mah ayo-ayo aja dia udah. Pokoknya Nuri punya hitung-hitungan kira-kira ya
2 tahun lagi lah goals mereka nih bisa kekumpul tuh tabungannya. Toh 2 tahun lagi juga umurnya Nuri ini masih sekitar 26 ke 27 gitu loh, mentok-mentok kan. Yang mana dia berpikiran memang yang penting sebelum umur 28 tuh target menikahnya. Dan dia kan juga yakin kalau nanti nikahnya sama Zaki nih yang dari awal memang sudah diomongin. Udahlah, tinggal tunggu waktu aja sampai plannya achieve, sabar. Makanya si Nuri yang udah punya plan seperti itu, dia tutup kuping aja lah dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang tadi tuh, kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Ya menurut dia kan yang akan menjalani hidup dia kan, sementara orang-orang itu hanya nanya-nanya doang tapi nyumbang duit juga kagak. Sedangkan kalau si Zaki ya dari awal kan cowok emang pasif ya emang. Alias ngikut aja udah maunya Nuri bagaimana. Ya padahal kalau dari orang tuanya Zaki, kayak ibunya gitu ya, udah maksa-maksa juga untuk menikahi Nuri dengan alasan, kasihan itu anak orang dipacarin lama banget nggak kamu nikah-nikahin. Tapi ya walaupun Zaki udah ngasih tahu alasannya kalau semua itu memang kemauannya dari Nuri sendiri, bapaknya Zaki pun juga ngebet tuh sampai bilang kayak, ya udah kamu sebagai laki-laki yang ambil keputusan dong. Nanti kalau Nuri diambil sama yang lain tuh baru kamu nyesel. Di kantor itu tuh banyak godaannya. Bapak kan gimana pun juga tahu tuh kehidupan perkantoran gimana. Jadi dari keluarganya Zaki sebenarnya udah lampu hijau banget tuh ke Nuri karena udah dianggap sebagai anak sendiri. Makanya bapak ibunya juga ngebet banget untuk segera menikahkan anaknya itu. Cuma memang kalau dari sisi orang tuanya Nuri nih, terutama ibunya ya atau calon mertua jatuhnya, sebenarnya rada-rada setengah hati gitu. Mungkin ya biasa lah macam cerita-cerita calon mertua kan ada aja gitu ya, macam ceritanya Dava kemarin udah nonton belum? Yang jelas kalau dari sisinya Zaki ini dia sempat kepikiran sama omongan bapaknya. Maksudnya jujur nih dari hati kecilnya dia takut kalau Nuri sampai diambil orang atau berpaling hati dari dia. Karena Zaki ini hatinya udah ke Nuri banget. Cinta mati lah, bayangin sebelumnya dia nggak pernah pacaran. Sekalinya pacaran 6 tahun nih udah serius gitu kan. Pastinya hari-hari semua banyak hal udah dilakukan bersama. Nggak kebayang dia kalau sampai Nuri ninggalin dia atau diambil sama orang lain bagaimana jadinya. Akhirnya Zaki tuh yang untuk pertama kalinya inisiatif untuk melakukan lamaran, ngelamar si Nuri. At least buat ngikat dulu dengan sesuatu yang terlihat, maksudnya cincin ya, jadi ada status. Zaki juga mengungkapkan semua keresahan dan isi hatinya kalau ya dia bilang dia takut tuh kalau nanti Nuri di tengah jalan berpaling ke seseorang yang mungkin lebih dari Zaki. Karena Zaki benar-benar nggak bisa membayangkan hidup tanpa Nuri. Jikalau memang si Nuri ini masih belum siap untuk menikah karena punya pemikirannya sendiri, ya udah sekarang lamaran dulu aja. Nah di situ katanya si Nuri tuh nangis-nangis dan merasa bahagia banget karena untuk pertama kalinya si Zaki ini ada pergerakan duluan sebagai laki, istilahnya inisiatif tadi tuh. Ya udah mereka lamaran nih. Dan Zaki memang merasa lebih tenang. Gak lama setelah lamaran, ternyata si Zaki ini dapat promosi naik jabatan yang membuat gajinya nih naik 2 kali lipat. Hal ini jadinya otomatis berpengaruh untuk mencapai target tabungan tuh lebih cepat. Ya seneng lah mereka. Sampai hari-hari berjalan tuh yang akhirnya mendekati achieve dari goals tabungan mereka. Ya udah dari situ mereka mulai nyari-nyari tempat tuh untuk venue pernikahannya, sering datang juga ke pameran-pameran wedding gitu, nyobain catering-catering. Sampai Nuri ini mantep untuk nentuin tanggal pernikahan. Jadi waktu itu sih memang masih rencana jatuhnya ya. Maksudnya mereka juga belum booking-booking atau DP sih ya memang belum. Dimana rencananya kira-kira diadakannya di tahun depan. Awal tahun lah pokoknya mereka katanya mau menikah. Jadi ya setahun sebelumnya itu udah sibuk tuh mondar-mandir pameran wedding, ngumpulin list tenan-tenan dan harga-harganya. Namun ada kejadian yang tidak disangka-sangka di mana sewaktu mereka pulang dari salah satu pameran wedding itu, motor mereka tuh diserempet sama mobil yang jadinya mereka jatuh ke aspal. Waktu itu Zaki sampai nggak sadarkan diri. Yang pas bangun-bangun di rumah sakit udah penuh luka-luka gitu ya. Ditambah mendengar berita kalau ternyata Nuri sudah meninggal di tempat. Ya jelas di situ Zaki merasa hancur banget. Karena kenyataannya Nuri ini bukan diambil orang, tapi diambil sama Yang Maha Kuasa. Sampai Zaki ini mikir kenapa dia nggak ikut diambil juga alias mati. Karena Zaki ini berpikir percuma aja dia hidup dengan rasa bersalah akan kehilangan orang yang benar dia cintai. Walaupun banyak saksi mata yang menyaksikan kalau pada saat itu yang salah ya si mobil tuh karena ugal-ugalan nyetirnya. Dan mobil itu juga udah diproses ke kantor polisi dan pengendaranya ditangkap. Ya pokoknya itu adalah masa-masa tergelapnya si Zaki lah. Bener-bener kayaknya dia tuh ngerasanya tuh nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Udah diem aja bengong terus tiap hari. Nggak ada keinginan untuk hidup. Kalau bukan melihat orang tuanya yang terus-terusan sedih ya gara-gara keadaannya si Zaki mah udah kepikiran untuk mengakhiri hidup kali. Tapi karena si Zaki ini adalah anak satu-satunya di keluarga, jadi dia merasa kayak masih punya tanggungan gitu, tanggung jawab ke orang tuanya. Walaupun di sini hidup terus berjalan ya, tapi rasa-rasanya tuh sangat berat dan hampa untuk menjalaninya bagi si Zaki. Hampir setiap hari nih setelah tadi dia keluar dari rumah sakit, Zaki ini selalu pergi ke kuburannya Nuri untuk menangisi takdir yang ada. Pernah tapi waktu Zaki kesana, kebetulan di situ juga ada lagi orang tuanya Nuri sama kakak-kakaknya ya sekeluarga lah. Pas ngeliat si Zaki langsung diusir karena
si Zaki ini dianggap sebagai penyebab semua ini, pembawa sial. Soalnya menurut mereka kan gimana pun juga waktu itu Nuri posisinya lagi dibonceng sama si Zaki ya. Pokoknya kalimat-kalimat yang dilontarkan sama keluarganya Nuri ini membuat seolah-olah Zaki ini adalah seorang pembunuh. Sampai-sampai ya Zaki ini sebenarnya susah banget untuk move on. Dia sendiri pun tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tapi ya balik lagi, hidup harus terus berjalan, ya mau nggak mau dia harus lanjut kerja lagi menata hidupnya kembali. Namun tiap Sabtu sama Minggu, pasti tuh setiap weekend pokoknya, dia ke tempat utama yang selalu dia tuju yaitu adalah kuburannya Nuri. Bisa sampai seharian pokoknya dia di sana. Karena memang selama 6 tahun sebelumnya, saat Nuri ini masih ada, mereka ini memang berjanji kalau misalkan weekend itu harus namanya ketemu berdua. Soalnya kan kalau hari biasa sama-sama mungkin sibuk kerja ya. Belum lagi kalau lembur, susah ketemu. Namun ya tadi, kalau weekend harus ketemu, nggak boleh ada alasan. Selama kurang lebih 1 tahun semenjak kepergiannya Nuri, aktivitas Zaki ya begitu aja terus. Yang sebenarnya bapak ibunya sendiri cukup khawatir dan sedih yang ngeliatnya ya. Sampai ibunya itu mewanti-wanti Zaki untuk jangan melakukan hal-hal nekat. Ya maksudnya mengakhiri hidup ya. Kalau kamu sampai berbuat demikian, ibu bakalan ikut juga. Kamu tega sama ibu. Yang intinya diancam-ancam lah yang membuat Zaki ini selalu menahan keinginannya dan berpikir 2 kali. Karena ya tadi gimana pun juga dia sangat hormat dan menyayangi ibunya itu. Udah nih lagi-lagi kan waktu terus berjalan, sampai ada seorang wanita baru nih yang muncul di kehidupannya Zaki. Namanya Amira. Amira ini tuh sekantor sama Zaki dan tahu juga tentang cerita Nuri. Karena waktu kecelakaan kan Zaki sempet nggak masuk lama tuh, dan kabar tentang kehilangan pasangannya maksudnya Nuri ini kesebar di kantor. Walaupun Amira sendiri tidak pernah ketemu sama Nuri secara langsung dan nggak tahu juga mukanya bagaimana ya. Waktu itu pokoknya si Zaki ini masih terus tuh pakai cincin tunangannya. Dan ada percakapan dari Amira yang ternyata dia cerita juga pernah gagal menikah. Tapi bukan karena pasangan meninggal, melainkan karena pasangannya selingkuh. Cuma kalau Amira di sini ceritanya udah sampai booking vendor dan lain-lain ya. Jadi uangnya tuh angus. Ya setidaknya dia juga pernah ngerasain gimana sedih, stres, dan kecewanya dengan keadaan waktu itu dia hadapi. Menurut si Zaki nih pokoknya setelah dia sering ngobrol sama si Amira, sifat Amira ini kok kayak 11-12 ya sama Nuri ya. Maksudnya ya dari awal yang ngajaknya ngomong aja si Amira, yang cerita duluan dengan terbuka, terus Amira juga cara bicaranya ini lugas begitu loh sebagai perempuan. Zaki ini melihat ada kayak sifat-sifatnya Nuri yang ada di Amira juga. Dan memang ternyata tanpa Zaki sadari, dirinya tuh kayak terbawa ikut aja gitu, terbuka curhat segalanya, sampai si Zaki ini pernah menangis tuh di depannya Amira. Maksudnya Zaki ini sampai bisa menunjukkan sisi lemahnya sebagai laki-laki ke seorang perempuan selain Nuri. Long short story lagi ya, waktu pun berjalan, mereka ini akhirnya jadi semakin dekat tapi tanpa status. Karena masing-masing di sini ya sudah dewasa, dan jujur Zaki juga masih belum bisa melupakan Nuri. Malahan dia semacam kayak punya perasaan bersalah gitu, macam kok jadi kayak selingkuh sama si Amira, karena kan dia selalu pakai cincin tunangannya masih ada tuh di jarinya. Sampai ada pembicaraan di mana Amira nih bilang kalau Zaki mau move on, Amira nih siap untuk kita bareng-bareng deh membuka lembaran baru lagi. Namun ya bagaimanapun juga Amira tahu kalau dia nggak akan bisa bersaing dengan masa lalunya si Zaki, yaitu Nuri. Makanya Amira bilang kalau sebaiknya Zaki ini melepas cincin tunangannya karena itu adalah salah satu yang menjadi pengingat masa lalu terus-terusan. Semua kejadian telah terjadi itu bukan salahnya Zaki, jadi ya berhentilah kamu menyalahkan diri sendiri, kata si Amira. Intinya Amira ini seperti ingin hubungan yang lebih serius aja dengan Zaki. Kalau Zaki mau, ayo. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Namun, kalau si Zaki mau nih berarti ya itu tadi. Pelan-pelan Zaki ini harus bisa melupain Nuri dong. Salah satunya dengan cara yang ngelepas cincin tunangannya. Awalnya sih Zaki ragu ya. Di satu sisi tadi dia seperti apa yang merasa mengkhianati Nuri nih, walaupun konteksnya kan Nuri udah nggak ada. Tapi di satu sisi juga dia nggak mau kehilangan orang yang ini ada orang baru yang ternyata bisa mengerti dia gitu loh. Jadi dia nggak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Dilema tuh dia tuh. Dia juga sempat dibilangin tuh sama orang-orang kantornya yang memang sudah melihat ya kalau Zaki ini lagi dekat sama Amira. Rata-rata semuanya pada bilang tuh kayak udahlah bro, move on. Lu kan juga belum kawin sebelumnya. Dan kejadian yang lalu-lalu siapa juga yang tahu lah, itu namanya takdir. Sekarang hadapi aja nih masa depan kamu. Ada orang baru yang kalau jodoh itu memang harus diusahakan. Kalau nggak diusahakan, dia bakal hilang. Ya akhirnya si Zaki ini memutuskan untuk mencobalah membuka lembaran baru lagi dengan Amira. Dan dia melepas cincin tunangannya. Cuma ya awalnya sebenarnya masih disimpan di rumah. Namun dari situ ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Dimana di malam si Zaki melepas cincin itu dan dia simpen kan tuh di laci kamarnya, dia tidur. Dia mimpi tuh kejadian waktu terjadinya kecelakaan yang dulu. Jadi waktu awal-awal pas pasca kecelakaan, dia memang sering tuh mendapati mimpi-mimpi yang muncul terus macam kayak trauma ya, ke bawah mimpi kejadian yang waktu itu kan kayak menakutkan banget ya. Namun seiring berjalannya waktu, sebenarnya dia udah nggak pernah mimpi lagi tuh mengenai kecelakaan yang dulu. Baru malam pas lepas cincin tadi tuh si Zaki mimpi lagi. Jadinya dia kebangun dengan panik karena
kayak semacam di rewind lagi tuh kejadian bener-bener bikin dia sedih. Cuma posisinya waktu kebangun dia melek doang, alias badannya masih tiduran tuh di atas kasur. Nah pas dia bener-bener mau bangun dari kasur, kok dia kayak nggak bisa, merasa badannya berat yang kayak nggak bisa bangun. Dibilang rep-repan sih enggak, karena dia bener sadar udah melek dan bisa ngeliat ke sekelilingnya gitu, tapi badannya memang nggak bisa digerakin. Dadanya juga terasa sesek gitu, kayak lagi ada yang dudukin dia. Cuma di situ Zaki masih bisa berpikir kalau mungkin itu adalah efek dari tadi tuh dia bangun kaget kali, secara tiba-tiba gitu kan. Jadi yang dia lakukan adalah berusaha untuk tenang, merilekskan diri. Mengafirmasi ke badannya kalau oke, gue nih udah bangun dan memang tadi tuh habis mimpi buruk sampai akhirnya relax gitu kan. Ya udah dia bisa menggerakkan badannya kembali. Di situ dia langsung minum air tuh dari gelas yang memang ada di samping kasurnya. Jadi tiap malam Zaki ini memang selalu bawa air ke kamar ya buat minum tuh kalau haus. Pas dia minum nih, gluk-gluk gitu kan. Kok ada selai rambut gitu nyangkut di bibirnya. Ya biasa kan kalau kita ngerasa ada sesuatu gitu habis makan atau minum, kerasa tuh. Yang pas ditarik, loh kok panjang banget rambutnya, cuma selai sih. Cuma ini rambut siapa gitu masalahnya. Rambut perempuan yang ada di rumah itu kan berarti cuma ibunya doang. Dan ibunya itu rambutnya pendek, berpendek. Karena katanya rontok gitu, namanya juga udah tua ya. Ditambah rambut ibunya itu putih semua. Sedangkan rambut yang ditemuin itu hitam panjang. Namun ya Zaki nggak terlalu mikirin apa-apa pada saat itu. Cuma kan dadanya nih masih kerasa sesek nih. Lagi-lagi Zaki ini mikirnya mungkin ini karena psikosomatis. Atau gangguan fisik yang disebabkan oleh pikiran dan emosi. Ya biasanya kan kalau stres gitu kadang pundak suka berasa pegel, berat gitu-gitu kan. Ya gimana pun juga kan barusan si Zaki ini mimpi hal-hal yang traumatis pikiran langsung. Akhirnya dia nyari tuh minyak kayu putih buat mau dibalurin ke dadanya gitu supaya anget bikin rileks. Pas dia mau balurin ternyata dadanya memang memar. Kayak membiru gitu gengs. Kaget dong Zaki. Loh, memar kenapa ini? Pantesan sesek gitu kan. Tapi apa penyebabnya dia nggak jatuh atau kepentok hari ini? Nah besoknya di kantor, ya seperti biasa dia ketemu sama Amira. Yang mana di situ Amira mengaku kalau dia katanya merasa pusing. Soalnya hari itu dia lagi dapat biasalah datang bulan pertama. Ya udah wajar aja kan dipikirnya. Nah di malam kedua sampai beberapa hari setelahnya, entah kenapa lagi-lagi Zaki ini terus-terusan mikir mengenai kecelakaannya waktu itu. Ya akhirnya dia mikir apa jangan-jangan karena dia sempat ngelepas cincin. Cuma lebih ke berpikir dia tuh merasa bersalah aja ngelepas cincinnya dan terbayang-bayang jadinya kejadian masa lalu. Ya mungkin ada sebagian dari dirinya atau psikisnya yang masih belum bisa mengikhlaskan lah. Maka dari itu akhirnya si Zaki ke psikolog guys. Karena kebetulan katanya memang di cover tuh sama kantornya. Jadi selain rumah sakit, kacamata, gigi gitu, ke psikolog pun juga di cover sama kantor. Enak banget ya. Yang intinya tuh result dari pertemuan sama psikolog itu sampai kurang lebih 4 kali. Itu memang disebutkan kalau Zaki ini masih dihantui rasa bersalah atas kehilangannya. Jadinya atas saran dari psikolog, cincin tunangan Zaki yang baru dilepas itu lebih baik dibuang aja sebagai simbolik kalau Zaki ini harus move on membuka lembaran baru. Cuma pemahaman dibuang di sini tuh bebas ya gengs ya. Mau bener-bener dibuang, atau dijual, atau dikasih orang itu gimana terserah lah. Yang jelas jangan masih disimpan walaupun tidak dipakai. Karena energi dari masa lalu ini akan selalu melekat. Sesimpel kalau misalkan punya barang-barang dari mantan gitu kan, jangan ya kalian simpen aja gitu kan, keingetan terus jadinya kalau ngelihat lagi. Tapi kalau pemberian dari mantan itu ada yang berharga gitu ya, jangan dibuang juga. Minimal di pre-love cena. Ya udah dari situ nih pas weekend, Zaki ini mengajak Amira untuk pergi mengunjungi makam Nuri yang tujuannya untuk mengenalkan Amira dan membuang cincin tunangannya itu di kuburannya Nuri. Maksud Zaki ini semuanya pokoknya secara baik-baik lah. Dia mau minta izin untuk berhubungan dengan Amira di membuka lembaran baru kan. Sampai akhirnya cincin tunangannya itu Zaki masukin ke dalam tanah kuburannya Nuri. Habis itu ya udah mereka balik tuh ke rumahnya Zaki. Dimana maksudnya setelah tadi si Amira dikenalin sama Nuri, Zaki ini mau ngenalin Amira ke orang tuanya. Karena sebelumnya memang belum pernah dibawa ke rumah. Ya Zaki memang sudah sering cerita sih tentang Amira ke ibu bapaknya ya, tapi belum pernah dibawa ke rumah aja udah. Jadi itu adalah kali pertama. Di situ ibu sama bapak seneng-seneng aja. Walaupun mereka kaget gitu kan, karena sebelumnya si Zaki kagak bilang-bilang. Habisnya memang katanya waktu dari kuburan tadi spontan aja terpikir atau terlintas gitu, ya udahlah sekalian aja kenalin ke orang tua. Di situ Zaki sempat ke kamar tuh untuk ganti baju kan. Si ibu langsung ke dapur gitu kan, sibuk nyiapin makanan sama minuman karena ada Amira datang tuh tiba-tiba. Dan bapak juga langsung ke kamar tuh pakai baju. Jadi si bapak kebiasaan kalau di rumah cuma pakai sarung sama kagak pakai baju. Sementara si Amira duduk-duduk aja nunggu di ruang tamu. Pas Zaki keluar, si Amira bilang, itu tadi ada orang nganterin ini. Sambil kayak ngasih kayak ada bungkusan kecil gitu dibalut sama kain putih. Hah? Orang siapa gitu kan Zaki nanya. Nggak tahu tadi ada perempuan tapi dia cuma ngasih ini abis itu langsung pergi. Nah pas lagi ngomong-ngomong begitu, si ibu sama bapak datang dan langsung heboh gitu kan ngajak ngobrol lagi yang jadinya ke distract. Udah tuh seharian mereka ngobrol-ngobrol segala macem. Sampai akhirnya Zaki ini nganterin Amira balik tuh. Terus si Zaki ya pulang lagi ke rumahnya. Pas sampai rumah si Zaki ngeliat tuh, ini bungkusan putih yang tadi tuh masih digeletakin di meja ruang tamu. Yang pas Zaki buka, isinya cincin tunangan yang masih ada sisa-sisa tanah sedikit. Jadi kondisi cincinnya juga kotor, gengs lah.
Zaki kaget kan, dia bingung tuh loh. Kok bisa ada cincinnya di sini? Kan tadi udah ditaruh di dalam kuburannya Nuri. Ini yang nganterin siapa? Zaki mencoba cross-check lagi tuh ke Amira. Ya pas disebutin ciri-cirinya, wanita yang nganterin itu kok kayak sosok Nuri ya? Masalahnya sebelumnya Amira ini kan memang nggak pernah ngelihat Nuri ini wajahnya seperti apa walaupun sekedar foto doang. Karena memang sengaja gengs Amira ini nggak mau lihat biar tidak punya apa ya namanya perasaan insecure atau membuat hal yang mikir ini itu gitu loh. Karena gimana pun juga kan Amira tahu Zaki secinta itu sama Nuri. Istilahnya Amira tahu kalau dia sulit untuk melawan masa lalunya Zaki. Jadi udahlah, gua nggak mau ngeliat mukanya Nuri seperti apa, biarin aja. Karena Amira ini mau pure membuka lembaran baru. Nah setelah mengkonfirmasi tadi kok sosoknya seperti si Nuri, Zaki langsung pergi lagi tuh walaupun itu posisinya udah malam-malam ya, dia pergi lagi ke kuburannya Nuri. Dan di sana ketemu sama penjaga makam yang ada di situ. Yang kata si penjaga makam, memang tadi setelah Zaki pergi, keluarga Nuri ini kebetulan datang untuk ziarah seperti biasa. Nah, mendengar penjelasan dari penjaga makam, Zaki ini berkesimpulan, oh jangan-jangan tadi yang ke rumah itu kakaknya Nuri mungkin ya ketemu sama Amira tuh ngembalin cincin. Soalnya memang kakaknya ini tuh look-looknya penampakannya memang 11-12 sama si Nuri, namanya juga kakak adik. Nah mungkin tadi pas datang tuh kakaknya sempat ngeliat si Zaki masukin cincin ke kuburan, terus dia mungkin nggak suka atau gimana, jadi dibalikin tuh ke rumah. Ya kurang tahu juga apakah benar seperti itu atau enggak, karena ya hal yang paling masuk akal ya begitu dong. Habis siapa lagi? Ya udah akhirnya sama si Zaki, karena saat itu dia lagi ada di pemakaman anyway, dimasukin lagi tuh cincinnya ke kuburan. Yang pas dia mau balik ke rumah tuh di perjalanan, Zaki tuh nyetir motor sambil kemana-mana pikirannya. Tahu-tahu dia merasa kayak ada yang meluk dia dari belakang. Tapi pas dilihat di kaca spion sih nggak ada apa-apa. Namun entah kenapa rasanya itu seperti ada Nuri yang lagi bonceng. Karena kan 6 tahun bersama tuh rasanya masih inget tuh kalau lagi boncengin Nuri di motor. Di situ Zaki sempat nangis tuh karena kangen. Pas sampai rumah dan langsung ke kamar tuh ngelepas jaket motor yang habis dia pakai, terus mau digantung kan. Nah ternyata di bagian belakang jaketnya itu tuh kayak wangi banget bunga melati, guys. Kayak ada parfum disemprotin begitu loh. Zaki heran kan, kok wangi banget? Ini wangi parfum atau beneran wangi bunga melati? Apa gara-gara tadi gua habis dari kuburan ada pohon melati gitu terus nempel gitu, tapi kok nyengat banget di jaketnya, bener-bener nempelnya tuh kayak nggak masuk akal kalau cuman ada bunga melati di pohon gitu bisa sampai nempel di jaket. Yaudah, tapi habis itu Zaki tidur dan pas Seninnya tuh ke kantor, Amira nih nggak masuk. Kalau kata HRD sih katanya izin cuti sakit. Dan ternyata memang pas ditelepon tuh si Amira bilang ngerasa pusing banget dan mau istirahat aja di rumah. Namun besok harinya sih Amira masuk, jadi izin cutinya cuma sehari tuh Senin. Tapi datang-datang ke kantor mukanya pucet banget. Dan dia mengaku ya memang masih pusing, cuman ya gimana nggak mungkin cuti lama-lama, sayang gitu kan jatuh cutinya ntar habis. Dan Amira meminta Zaki untuk nemenin dia ke rumah sakit nanti pas pulang kerja. Ya udah habis jam pulang kerja mereka ke rumah sakit. Sama dokter, Amira hanya didiagnosa migrain aja ya, mungkin karena stres. Tapi Amira ini mengaku kayak, aku lagi nggak stres apa-apa kok. Intinya di situ dia cuma dikasih obat sakit kepala aja. Ya padahal Amira merasa ini sakit kepalanya udah ganggu banget karena hitungannya udah lama ya dari pas tadi awal dia datang bulan. Maksudnya kalau selama ini dia juga nggak pernah sebelum-sebelumnya loh, makanya sampai minta ke rumah sakit. Walaupun ya keluhannya cuma sakit kepala sebenarnya, tapi pusing banget ganggu. Namun ya mau gimana lagi, hari-hari ini terus berlalu nih lanjut ya. Tapi sakit kepalanya Amira masih belum sembuh, gengs. Nggak sembuh sama sekali malah. Jadi obat sakit kepala yang tadi dikasih sama rumah sakit tuh paling cuma bisa membuat si Amira ini jadi kayak ngantuk doang. Karena memang mungkin ada kandungan obat tidurnya ya. Yang mana kalau habis minum itu ya udah dia bakal ngantuk dan otomatis nggak merasakan sakit apa-apa karena kan tidur. Tapi pas bangun-bangun tahu-tahu rambutnya banyak yang rontok dan sakit kepalanya kembali muncul. Karena hal itu jadinya takutlah kok sampai mengalami kerontokan rambut parah begini. Akhirnya si Amira nih sampai ronsen tuh ke lab tuh segala macem ngeliat gitu kan. Tapi semuanya hasilnya baik. Nah orang-orang sekitar langsung pada bilang kalau sepertinya yang dialami sama si Amira ini bukan penyakit medis. Dan banyak yang merekomendasikan untuk ke alternatif aja deh. Ya udah karena sebelumnya udah sempat ke medis dan tidak ditemukan apa-apa, akhirnya dicobalah alternatif. Dimana mereka mencari nih orang yang bisa membantu. Singkat cerita, mereka ketemulah nih sama orang namanya Pak Rohmat. Yang pas awal ketemu, si Pak Rohmat langsung ngomong kayak, astagfirullahaladzim. Yang ternyata si Pak Rohmat nih bilang kalau katanya ada sosok yang ngikutin Amira di belakangnya tuh. Dimana sosok itu ngejambakin rambutnya Amira. Dan waktu mau proses pelepasan nih, Pak Rohmat ini naruh kaca gede tuh yang kayak tinggi gitu standing mirror, diletakin langsung di depannya Amira. Ya awalnya Zaki sama Amira nggak ngeliat ada yang aneh, ya udah cuma ngeliat pantulannya Amira doang di depan kaca. Tapi tiba-tiba Pak Rohmat ini seperti baca-baca sesuatu dan melemparkan gunting besar yang kayak gunting buat kain gitu loh, gengs, yang berat. Itu dilempar ke kaca sampai retak kacanya. Dan seketika itu juga terlihat tuh ada sosok di belakang Amira yang lagi jambak rambutnya Amira. Yang ternyata sosok itu adalah Nuri, gengs. Amira langsung teriak-teriak histeris ketakutan. Sementara si Zaki tuh mematung melihat Nuri yang ekspresinya kayak marah tuh dari pantulan kaca yang udah retak itu. Dan tanpa harus dijelaskan panjang lebar, ternyata Pak Rohmat udah tahu kalau sosok itu adalah sosok wanita yang marah terhadap Zaki karena Zaki ini berhubungan dengan Amira dan melupakan dia. Macam kayak mantan gitu yang marah jatuhnya. Ya mana semua itu tuh karena dulu Zaki ini sudah berjanji akan
sehidup semati dengan Nuri, dan janji itu pernah diikat oleh darah mereka berdua. Namun ya Pak Rohmat bilang semua itu bisa diputus karena Nuri ini memang seharusnya sudah berada di alam yang berbeda. Dan perjanjian yang mereka lakukan ini kan perjanjian antar satu sama lain aja ya, bukan melibatkan perjanjian iblis segala macam yang susah untuk diputuskan. Ya akhirnya sosok Nuri ini dilepaskan dari Amira dan disuruh balik ke alamnya dan menerima takdir dari ketetapan Tuhan. Setelah kejadian itu, Zaki tentunya kembali berada di titik rendah. Maksudnya dia seperti punya rasa bersalah yang sangat besar karena sempat membuat Nuri yang udah nggak ada nih marah, ternyata masih gentayangan gitu menghantui. Mungkin Nuri ini nggak rela gitu kan menganggap si Zaki ini telah berkhianat terhadap dirinya karena Zaki tidak memegang janjinya untuk sehidup semati dengan Nuri. Namun lagi-lagi di sini ada Amira yang menguatkan, di mana Amira sendiri masih terus ingin memperjuangkan hubungan mereka berdua karena ya berduka terus-terusan kan juga nggak baik. Nuri gimana pun juga udah nggak ada. Ya mau gimana? Alam juga udah beda. Semua ini tuh takdir Tuhan dan nggak ada yang bisa disalahkan. Dan kalau dari sisinya Amira sendiri, dia nggak merasa bersalah ya. Dia kan di sini bukan tahu-tahu merebut Zaki. Amira ini datang jauh setelah Nuri udah nggak ada. Namun memang ternyata sosok Nuri ini nggak mau lepas sepertinya dengan Zaki. Keluarga Zaki pun sangat mendukung hubungan Amira yang setelah tahu cerita-cerita tadi ya, yang mereka takutkan malah takutnya nih si Zaki diambil oleh Nuri atau ikut ke alamnya Nuri dengan cara-cara yang tidak diharapkan. Ya udah setelah cukup lama tuh mempunyai pergolakan batin, akhirnya Zaki mantap untuk menikahi Amira. Yang kali ini udah sampai bayar vendor, nyebar undangan dan segala macamnya. Ditambah sekali lagi mereka mengunjungi makamnya Nuri untuk meminta restu dan meminta maaf, menjelaskan kalau Zaki ini memang harus terus melanjutkan hidupnya. Intinya Zaki ini nggak mau ada kejadian seperti kemarin-kemarin lagi lah Amira nanti diganggu sama Nuri karena mungkin Nuri belum ikhlas melepas Zaki ataupun sebaliknya. Jadi kedatangan Zaki kala itu semacam untuk memperjelas dan mengikhlaskan kepergian Nuri nih biar Nurinya pun tenang. Udah nih setelah itu 3 minggu sebelum hari H pernikahan, Amira ini ceritanya ada dinas keluar kota bareng 3 karyawan kantor lainnya plus 1 supir. Jadi total 5 ya, karyawannya 4 sama 1 supir. Yang mana dalam perjalanan mobil mereka itu mengalami kecelakaan di tol gengs dan 4 orang meninggal yang merupakan semuanya nih karyawan kantor. Jadi cuma si supir doang yang malah selamat gengs karena airbagnya nyala, sementara airbag lainnya tuh katanya macet atau gimana gitu. Alhasil di situ Zaki kehilangan orang yang dicintai untuk kedua kalinya. So itu majikan cerita tragis dari Zaki yang mana setelah itu dia lagi-lagi sempat mengalami fase depresi lagi kurang lebih setahun lebih. Dimana ada yang menyangkut pautkan kejadian kecelakaan dari Amira ini dengan sosok Nuri. Karena kan sebelumnya ternyata penyebab Amira tuh sering mengalami sakit kepala berkepanjangan sampai rambutnya rontok itu ya dijambakin sama Nuri. Tapi banyak yang bilang juga nggak begitu. Termasuk Pak Rohmat. Yang kalau kata Pak Rohmat, kejadian itu bukan karena Nuri, melainkan memang sudah ketetapan takdir. Ya gimana pun juga kan korbannya nggak cuma Amira ya, melainkan ada 3 karyawan lainnya juga. Cuma tetap aja Zaki ini merasa dia menjadi penyebab yang mungkin adalah karena dia pembawa sial. Setiap orang berhubungan dengan dia, tiada. Walaupun banyak orang di sekitarnya menguatkan dia kalau nggak ada yang namanya orang bawa sial, namanya kematian itu kan memang ketetapan Tuhan ya. Tapi ada sebuah mungkin bisa dibilang kebetulan atau sebuah pesan terakhir dari Amira sebelum dia pergi. Karena kan itu 3 minggu sebelum hari H pernikahan ya, dimana kondisinya pasti hektik tuh dan bikin stres. Si Amira nih sebelum berangkat tuh dia sempat ngirim pesan ke Zaki dengan bilang kayak, kamu jangan stres-stres ya aku tinggal. Ya mana sebenarnya waktu itu Zaki bacanya nggak ada pikiran apa-apa. Di satu sisi kan kondisinya memang lagi stres nyiapin semuanya tuh. Dan maksudnya ditinggal juga ya pergi dinas. Tapi seolah-olah setelah kejadian itu, pesan itu seperti pesan terakhir kalau Zaki jangan stres ditinggal Amira untuk selama-lamanya. Dan untuk saat ini Zaki mengatakan kalau dia lebih baik memilih untuk sendiri dulu menata hidupnya lagi. Dia masih belum siap ataupun percaya diri karena takut nih orang yang mungkin akan dekat sama dia tuh bisa mengalami hal-hal serupa seperti Nuri dan Amira. Ya sebenarnya segala keputusan yang terbaik aja menurut Zaki ya. Memilih untuk sendiri atau enggak ya balik lagi ke pilihan masing-masing. Kalau memang lagi butuh di fase sendiri aja ya udah nggak apa-apa. Yang jelas asal jangan menyerah akan semuanya aja gitu, menyerah sama hidup dan keadaan. Mau sendiri atau enggak, lagi-lagi balik lagi aja senyamannya seperti apa. Yang penting tetap semangat ya Zaki ya. Al-Fatihah juga tentunya untuk Nuri dan Amira. Ya terima kasih banyak Zaki untuk ceritanya. Dan terima kasih juga untuk majikan yang udah dengerin. Kalian yang punya cerita-cerita juga yang ingin disampaikan ya bisa kirim ke email di bawah ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman ceritaku. Janganlah takut, cerita